Dan halo buat kamu yang baru pertama kali klik channel @life. Jadi channel @life adalah channel yang membahas tentang psikologi, bahas tentang masalah kehidupan sehari-hari, dan kita menawarkan solusi bagaimana cara mengatasinya agar pasangan kamu lebih nyaman, agar pasangan kamu lebih enak, sehingga kamu bisa melalui hari-hari kamu dengan lebih bahagia. Kita semua berhak untuk punya masa depan yang baik. Kita semua berhak untuk punya masa depan yang bahagia, entah masa depan dalam hal rumah tangga, pernikahan, masa depan dalam hal karir, dan sebagainya. Apapun latar belakang kamu, apapun masa lalu kamu. Oke teman-teman, jadi sesuai dengan pembahasan video kita kali ini, bahwa semua orang itu berhak punya masa depan yang cerah. Semua orang itu berhak bahagia, terlepas dari apapun latar belakang kehidupannya, latar belakang keluarga, pendidikan, dan apapun itu. Dan terlepas dari seperti apapun masa lalunya. Misalnya apa? Orang tua yang tidak harmonis, rumah tangga orang tua kamu kurang harmonis, atau dalam hal ini misalkan orang tua berpisah, terus pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga orang tua, kamu pernah menjadi korbannya, dan lain sebagainya. Timbul pertanyaan dalam hati dan juga meragukan diri kamu dan masa depan kamu. Dan kira-kira aku bisa nggak ya punya rumah tangga yang harmonis? Barangkali timbul pertanyaan seperti itu, ditambah dengan di lingkungan sekitar yang kadangkala memberikan pandangan-pandangan negatif tentang hal ini. Misalkan, orang tuanya ketika tidak harmonis berarti anaknya kesempatan untuk bahagianya tuh lebih kecil. Ketika rumah tangga orang tuanya tidak berhasil, berarti rumah tangga anaknya juga akan sama. Beberapa pandangan-pandangan negatif ini kadangkala karena sering kali kita dengar, itu mempengaruhi keyakinan diri. Tapi kabar baiknya adalah, sekali lagi, kamu sangat bahagia, kamu berhak punya masa depan yang baik, apapun itu latar belakang kamu dan lain sebagainya, karena semuanya tergantung dari bagaimana keyakinan kita terhadap itu, bukan dari mayoritas pandangan masyarakat terhadap itu. Sekalipun yang terjadi seperti omongannya adalah 60%, tapi kamu bisa menjadi 40%-nya dengan cara mempunyai keyakinan yang positif terhadap masa lalu kamu, dengan cara memiliki keyakinan positif terhadap hidup kamu saat ini, terhadap diri kamu saat ini. Dimulai dari apa? Dimulai daripada cara pandang kamu terhadap diri kamu sendiri. Ketika punya masa lalu yang seperti itu, biasanya timbul perasaan dalam hati, merasa tidak berharga, merasa tidak dicintai, merasa sendiri, merasa tidak disayangi, dan lain sebagainya. Sehingga perasaan-perasaan merasa tidak berharga ini membuat kita merasa tidak berhak untuk mendapatkan hal-hal yang baik, membuat merasa tidak pantas mendapatkan hal-hal baik. Nah, itu yang perlu dirubah pada awalnya. Dengan cara apa? Dengan cara kamu seringkali memberikan afirmasi positif terhadap diri kamu. Hal sepele seperti, aku cantik, aku bahagia, aku berharga. 3 kata ini sekalipun terlihat singkat dan juga sesimpel itu powerful sekali. Itu sangat berpengaruh sekali. Karena aku juga pernah mempraktekannya, jadi semoga kamu juga mau mempraktekannya dan coba harus dipraktekannya agar kamu juga tahu efeknya seperti apa. Ketika kamu mengatakan ini kepada diri kamu di depan kaca, seringkali memberikan afirmasi positif kepada diri kamu, aku bahagia, aku berharga, aku cantik. Kalau cowok berarti aku tampan, seperti itu ya. Sehingga yang terjadi apa? Ketika kamu seringkali mengulanginya, ini mempengaruhi keyakinan dalam bawah sadar kamu terhadap diri kamu. Karena kamu yakin diri kamu berharga, maka kamu hanya mengizinkan hal-hal baik aja datang ke kamu. Kamu akan memilih hal-hal yang terbaik buat diri kamu. Secara otomatis akan seperti itu. Misalnya, ketika kamu perempuan, kemudian ada 2 opsi laki-laki datang di hadapan kamu, melamar kamu dan sebagainya. Yang satu baik, yang satu penyayang, yang satu misalkan diberi kelebihan kaya misalkan, terus kemudian baik, soleh, pintar dan sebagainya. Yang satu sebaliknya, yang terjadi kamu akan memilih yang ini. Loh, ya jelas lah, kan yang baik udah kelihatan jelas seperti itu. Nah, ini bahayanya bawah sadar ketika keyakinan terhadap diri itu buruk. Secara tanpa sadar, ketika seseorang merasa dirinya tidak berharga, merasa buruk dan lain sebagainya, dia bisa memilih opsi yang kedua. Ketika udah jelas ada baik dan buruk, dia bisa pilih opsi yang kedua. Ini bisa kamu lihat di lingkungan sekitar kamu, barangkali ada, karena beberapa ada yang seperti itu. Mungkin kamu pernah melihat orangnya ini baik, orangnya ini orangnya baik, orangnya pintar, orangnya ini dan sebagainya. Tapi kenapa dia memilih orang yang buruk seperti itu ya? Barangkali ada problem dalam hal ini. Karena kita kan nggak tahu ya bagaimana perasaan orang terhadap dirinya.
Yang kita lihat adalah apa yang terlihat dari luar secara fisiknya, seperti pintar, kemudian cantik, dan lain sebagainya. Itu kan tampilan luar. Tapi yang paling penting adalah dari dalam diri kamu dulu, bagaimana perasaan kamu terhadap diri kamu. Makanya di beberapa video sebelumnya, berikan definisi terbaik terhadap diri kamu. Itu yang pernah aku sampaikan. Karena ini sangat menentukan sekali bagaimana pengambilan keputusan kita, sehingga menentukan bagaimana hidup kita saat ini dan bagaimana masa depan kita. Dan ini berlaku dalam hal apapun ya teman-teman. Contoh misalkan ketika seseorang merasa dirinya berharga, dalam hal karir pun dia akan memilih yang terbaik buat dirinya. Ketika ada opsi baik dan buruk atau opsi baik-baik, dia akan memilih yang terbaik. Kemudian pasangan hidup itu tadi, dan beberapa pilihan hidup yang dihadapkan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi ya, untuk kamu yang saat ini merasa kurang berharga, merasa tidak pantas, merasa tidak dicintai, merasa sendirian dan sebagainya, please lakukan ini. Sebelum tidur, kamu lihat di kaca, katakan di depan kaca, aku cantik, aku bahagia, aku berharga. Aku cantik, aku berharga, aku bahagia. Sambil senyum ya. Seperti itu, lakukan secara sering dan juga rutin. Lakukan terus-menerus. Lakukan terus-menerus. Untuk merubah keyakinan kamu terhadap diri kamu agar lebih baik, agar lebih positif. Buat apa sih kita seperti itu? Agar kamu lebih bahagia. Karena ketika Allah izinkan kamu nonton video ini, itu berarti Allah ingin kamu melakukan ini dan akhirnya kamu merasa lebih bahagia. Dan hal mudah lain, hal simpel lain yang bisa kamu lakukan selain kamu memberikan afirmasi positif tadi, kamu juga bisa menulis jurnal syukur setiap malamnya. Tulis apapun yang kamu syukuri saat ini, bahkan dari hal sesimpel apapun yang menurut kamu itu simpel banget. Misalkan Allah izinkan kamu bangun pagi hari, Allah izinkan kamu makan dengan cukup, Allah izinkan kamu berjalan dan lain sebagainya. Itu tulis semuanya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau izinkan aku makan dengan cukup hari ini. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku untuk melihat langit dengan jernih saat ini. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku untuk bernafas saat ini. Ini akan semakin menambah kekuatan dan juga power terhadap itu. Jadi mulai sekarang berhenti ya menghakimi diri kamu dengan masa lalu yang kamu punya, dengan kesalahan yang pernah kamu lakukan, dengan latar belakang yang sempat kamu tidak suka. Berhenti menghakimi diri kamu dengan itu, karena yang menentukan bagaimana diri kamu bahagia atau tidak dan lain sebagainya adalah keyakinan diri kamu. Dimulai dari apa? Keyakinan diri kamu terhadap diri kamu sendiri. Jadi berikan deskripsi terbaik terhadap diri kamu dan putuskan, izinkan diri kamu untuk bahagia karena kamu berharga. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Be happy and love yourself. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.